Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renaldi Bagas Bangsu. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menginstal NSM dan menjelaskan beberapa kode yang telah ditugaskan. Nah, untuk di sini saya menginstal NSM-nya itu di WSL ya. Pertama kita buka WSL terlebih dahulu. Nah, untuk install NSM-nya tinggal ketik sudo pt install NSM. Lalu masukin password. Oke, nah seperti ini. Jika sudah seperti ini, maka NSM sudah terinstall di WSL. Nah, untuk mengeceknya, dia tinggal NASM min version. Nah, sudah keluar ya versi NASM-nya. Nah, kalau sudah begini, tandanya NASM-nya sudah terinstall di WSL. Dan jika kalian ingin menginstal NASM di Windows, mungkin bisa menggunakan website NASM-nya ya. Agak lambatnya. Oke, kita lanjut saja. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang kode yang telah saya buat, yaitu yang pertama, di sini saya telah membuat program penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian menggunakan bahasa assembly. Di sini saya akan menjelaskan kode-kodenya. Nah, untuk yang pertama, di sini ada 61db3. Nah, jadi 61 itu merupakan sebuah variabel untuk menampung angka pertama. Untuk 62 itu variabel untuk angka kedua. Lalu di sini result db0. Di sini untuk menyimpan hasil dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dari variabel angka pertama dan variabel angka kedua. Nah, untuk mstdb ini itu untuk output, pesan output. Nah, di sini ada tanda kutip hasil titik 2. Seperti itu. Nah, untuk new line ini dia akan membuat line baru. Jika misal penjumlahannya sudah selesai, dia akan membuat line baru. Jadi tidak panjang ke kanan. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi penjumlahan. Nah, di sini moves al array dalamnya 61. Nah, jadi di sini itu memuat 61 ke register AL. Lalu selanjutnya add AL array di dalamnya 62. Nah, jadi di sini fungsinya itu menambahkan 62 ini ke register AL. Lalu move result AL. Nah, jadi dia itu fungsinya untuk menyimpan hasil penjumlahan. Lalu call print underscore result, itu menampilkan hasil penjumlahan. Selanjutnya ada pengurangan. Di sini move AL 61
Jadi dia memuat 61 ke register AL, lalu sub AL 62, yaitu mengurangi 62 dari register AL. Mungkin dia dikurangi ya, jadi kalau F ini dia menambahkan, kalau sub ini dia mengurangi. Lalu move result, yaitu menyimpan hasil pengurangan. Call print underscore result, dia menampilkan hasil pengurangan. Lalu ada perkalian, di sini move AL 61 memuat 61 ke register AL, move BL 62 di sini memuat 62 ke register BL. Lalu di sini ada mul BL, dia mengalihkan AL dengan BL. Hasilnya ada di AL. Mul ini mungkin multiple ya. Lalu di sini ada move result AL. Dia menyimpan hasil perkaliannya. Lalu call print underscore result. Jadi dia menampilkan hasil perkaliannya. Selanjutnya itu ada pembagian. Di sini move AL 61 memuat 61 ke register AL, move BL 62 memuat 62 ke register BL, XOR AH mengatur AH ke 0 untuk pembagian. Div BL membagi AX dengan BL, hasilnya ada di register AL. Move result AL, yaitu menyimpan hasil pembagiannya. Call print underscore result menampilkan hasil pembagian. Lalu untuk keluar dari programnya, di sini move EAX 1, yaitu untuk keluar dari program yang dijalankan. Lalu XOR EBX, yaitu untuk kode keluar, yaitu 0. Integer 0x80, itu dia memanggil kernel. Oke, di sini untuk print resultnya, variabel print result, salah, function print result. Nah, di sini untuk menampilkan hasilnya, yaitu mau EAX4, yaitu untuk sistemnya menulis, lalu mau EBX1, file descriptor stand out. Saya agak lupa tentang penjelasan tentang ini. Oke, dilanjut terlebih dahulu. Lalu move ECX MSG, yaitu pointing ke pesan. Lalu move DX8, yaitu panjang dari pesannya. INT 0x80, dia memanggil kernel. Lalu di sini ada mengkonversi hasil ke string. Move AL result memuat hasil ke register AL. Add AL 0 mengkonversi ke karakter ASCII. Lalu move result AL menyimpan karakter yang telah dikonversi tadi. Kita
lalu menampilkan hasil move yang sempat dia menulis untuk outputnya, lalu move LBX1 move ECX result pointing ke hasilnya, lalu move EDX1 panjang hasil dari ini aritmatika yang sedang kita buat, lalu menampilkan new line. Nah, jadi setelah program misal penjumlahannya sudah selesai, lalu dia akan ngeprint new line. Jadi supaya tidak bertumpuk gitu, biar tidak ke kanan panjang sehingga susah dibaca. Jadi ini dibikin new line ke bawah sehingga bisa dapat dibaca. Mungkin saya seperti itu. Lalu untuk cara menjalankannya, biasanya kalian menggunakan kode editor Visual Studio Code. Nah, untuk di sini di launch profile kita ganti ke WSL karena saya menginstal NASM-nya di WSL, jadi untuk running-nya menggunakan WSL. Kita cd aktif untuk menjalankan kodenya, tinggal ketik NASM lalu L64, nama filenya arithmetica.asm min o arithmetica.o. Min F min F nah SM min L 64 enter, lalu LD nama file yang ada .o arithmetica.o min o arithmetica. Jika sudah seperti ini, tinggal titik slash arithmetica. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Untuk yang pertama itu penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat pembagian. Ini seperti itu untuk yang aritmatika. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu kondisional. Untuk yang pertama di sini ada move ECX 61, lalu CMP ECX 62. Oke. Jadi di sini move ECX 61 itu dia mendeklarasikan memasukkan nilai ke register ECX. Lalu yang kedua ini untuk kode CMP ini
Sebenarnya saya kurang paham itu seperti apa. Yang pasti intinya dia akan memasukkan nilai juga ke register ECM. Oke, saya lihat dulu. Oke, jadi di program ini dia akan mencari bilangan yang paling besar ya. Nah, di sini saya membuatnya itu ada 3 variabel yang masing-masingnya berisi nilai. Lalu di sini, basic 1 yaitu deklarasikan variabel nomor 1 ke dalam register ECX. Lalu di sini juga sama, deklarasikan variabel 62 ke dalam register ECX. Nah, di sini dia memanggil function check ter6. Nah, di sini dia masukkan variabel 63 ke dalam register ECX. Lalu shift. Nah, sekarang log large ECX. Nah, jadi di sini dia menjalankan programnya. Jadi dia mencari nilai yang dari ketiga itu yang mana yang paling besar. Jadi dia menggunakan konsepnya if else ya. Nah, jadi seperti ini. Untuk menjalankannya, tcp kondisional NASM F64 kondisional .asm info kondisional .com. BLD kondisional .org info kondisional size kondisional. Nah, jadi output yang dihasilkan itu the large digit is 47. Nah, jadi programnya benar dan mengecek angka yang paling besar seperti itu. Lalu selanjutnya buktinya. Jadi di sini saya membuat looping, yaitu targetnya yang menghasilkan
bilangan 1 sampai 10 kalau nggak salah. Nah, di sini yaitu register RCX di set 10. Jadi loopingnya akan tetap berjalan hingga register RCX ini bernilai 0. Nah, lalu di sini ada register RAX. Nah, RAX ini dia akan menahan karakter jadi ini fine code ini, jadi dia akan menahan karakter yang akan di print. Jadi tidak satu gitu, jadi langsung 1,2 gitu. Jadi bukan satu new line terus 2 itu bukan ke bawah, tapi dia nanti pakai samping. Nah, di sini untuk loopingnya mod 6 Rux. Value di register Rux berpindah ke variabel 6. Lalu mod Rux 4. 4 di sistem call number ini dia akan mencetak output ya. Nah, lalu mod RBX 1 itu merupakan file descriptor untuk outputnya. Lalu push RCX, jadi value register RCX ini di push ke stack dan disimpan secara temporer. Lalu move RCX 6, variabel 6 dipindah ke register RCX sebagai karakter yang akan di print nantinya. Lalu move RDX yaitu size dari karakter yang akan di print yaitu 1 byte. Lalu int 0x80 jadi dia akan jadi dia akan menjalankan write system di model kernel. Lalu selanjutnya yaitu move Rux 6. Jadi karakter pertama akan menjadi output, value dari 6 ini
akan dipindah ke register EAX. Nah, di sini saya belum berubah ininya. Di sini seharusnya nah, sorry. Jadi dilanjut ya. Sub RAX 0. Jadi dia akan mengkonversi karakter di EAX menjadi desimal, lalu INC RAX. Dia akan menambah desimal, nambah nilai desimal di register EAX dari 1. Add RAX 0. Nah, di sini dia akan mengonversi kembali desimal menjadi karakter. Lalu ada pop RCX. Pop di sini mengembalikan value RCX secara temporer dan akan disimpan di stack. Lalu loop L1. Nah, loop L1 ini akan mengulang terus. Di program ini akan diulang-ulang hingga value dari ECX atau decrement. Lalu move EAX1, jadi dia akan keluar dari sistemnya. Lalu INT 0x80, dia akan memanggil kernel. Nah, jadi saya akan coba menjalankan. Jadi itu MSN, import, loop.asm, import, loop.po, ld, loop.po, import, loop, texas, loop. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Saya akan ke samping. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, mungkin segitu saja untuk yang looping. Kita lanjut ke yang stack dan pop. Oke, untuk di sini yang pertama ada message DB-nya, yaitu stack pop untuk format string untuk outputnya. Lalu kita lanjut di main. Nah, di sini ada mock RAX10. Nah, jadi angka 10 ini akan di-push ke dalam stack. Mungkin bentuknya seperti array ya. Seperti array. Jadi kalau array itu contohnya seperti ini. Ini kan mock rak 10 ya. Jadi masuk ke dalam array. Lalu di bawahnya ini kan push RAX yang dia udah masuk ke dalam array. Lalu di sini ada lagi RAX 20. Nah, di sini 20. Jadi dalam array itu ada dua bilangan ini. Dan bersama
Nah, di sini ada mov RAX20, angka yang akan di push ke dalam stacknya ya. Ini perintah untuk push ke stacknya, lalu pop angka dari stack pop Rax. Nah, jadi kalau pop itu dia akan mengambil value yang paling terakhir dimasukkan ke dalam register RAX ini. Lalu dari jika sudah diambil, maka disimpan ke variabel 6 ini. Nah, di sini untuk menampilkan hasilnya yaitu mov RDI message, yaitu menampilkan output yang ini, yang message ini, stack pop. Nah, lalu ada mov RSI, ini berisi nilai yang tadi di pop ya, ke dalam register RSI. Lalu di sini ada XOR, RAX, RAX, yaitu di sini untuk memanggil printf. Jadi dia biar sejajar. Lalu kalau printf, di sini ada kode untuk keluar dari program. Oke, langsung saya akan mencontohkan cd start, lalu NASM minf f 64 namanya start of ASM minf start of lalu ld start of info start of full. Oke, sudah saya bahkan dulu. Oke, jadi di sini sudah ketemu permasalahannya ya. Karena sebelumnya tadi saya menggunakan LD. Nah, di sini saya sudah menemukan penjelasannya. Kenapa tidak bisa memakai LD ya? Nah, karena LD itu dia harus menentukan manual pustakannya, seperti ini contohnya printf ini. Nah, dia harus manual gitu. Nah, di sini saya sudah menemukan solusinya, yaitu memakai DCC. Nah, jadi kita lanjut lagi, nampak startup.asm info startup.out. Nah, di sini DCC startup.out info startup. Lalu switch no file. Nah, tinggal seperti ini. Nah, jadi outputnya sudah terlihat tidak error lagi. Outputnya itu 20 ya, dari angka terakhir yang tadi dimasukkan.
dalam register Lux ini ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata dan tidak bisa menjelaskan secara detail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.